Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Elena Pradita Putri Wanaswari. Aku dari Universitas Muhammadiyah Indonesia Unisma Bekasi, program studi Pendidikan Agama Islam mata kuliah Praktik Ibadah dan Tilawah semester 6. Nah, pada video kali ini aku akan menyampaikan khutbah Jumat yang berjudul Pendidik Ideal dalam Al-Quran. Nah, materi ini aku ambil dari buku karya Dr. Akmal Rizky Gunawan Hasibuan, MA, dalam judul bukunya yang berjudul 40 Khutbah Jumat Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saudara khutbah Jumat yang berbahagia, Rasulullah SAW merupakan contoh atau figur pendidik yang sangat ideal, yang sangat sempurna bagi umat manusia. Karena beliau mampu menjadi ke-10 istilah pendidikan. Beliau mampu menjadi mu'alim, mu'addib, murabbi, mudarris, muzaki, muzakir, mudabbir, mufaqih, mutli, dan mursyid. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pendidikan merupakan instrumen utama yang menentukan maju mundurnya sebuah negara. Namun faktanya, data pada United Nations Development Program atau UNDP tahun 2025 menunjukkan Indonesia menempati urutan negara ke-113 dari 193. Lalu data pada UNESCO tahun 2025 menunjukkan komposisi pendidik negara Indonesia berada di urutan ke-14 dari 14 negara berkembang. Selanjutnya, data dari World Population Review menunjukkan bahwa peringkat IQ masyarakat Indonesia menempati urutan kedua paling bawah se-Asia Tenggara. Fakta yang sangat memilukan. Lebih ironis lagi dalam aspek emosional dan spiritual. Belakangan ini banyak sekali terjadi kasus-kasus immoral yang terjadi di lingkungan pendidikan agama Islam. Pertanyaannya, jika di dalam lingkungan pendidikan Islam saja banyak ditemukan masalah-masalah immoral, masalah-masalah yang berkaitan dengan dekadensi moral, bagaimana dengan yang notabene-nya pendidikan umum? Lalu, bagaimana respon Al-Quran dalam hal ini? Kita akan bahas di khutbah kali ini. Baik, pertama, saya akan menjelaskan paling tidak ada dua hal penting yang telah dijelaskan Al-Quran mengenai pentingnya pendidikan. Pertama, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 mengabarkan bahwa agama Islam merupakan agama literasi. Dan bahkan lebih jauh, agama Islam sangat mengapresiasi ilmu pengetahuan. Terbukti bahwa ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama, Malaikat Jibril tidak membawa perintah untuk sholat, puasa, zakat, bahkan haji. Akan tetapi, Malaikat Jibril membawa perintah untuk membaca atau Iqra. Yang kedua juga, perintah untuk menulis atau qalam dan menyampaikannya. Yang kedua, Islam merupakan agama yang mempelopori integrasi ilmu pengetahuan, baik ilmu dunia, sains, teknologi, maupun ilmu agama. Bahkan, dalam konteks proporsi keutamaannya, dua-duanya, ilmu agama dan ilmu dunia, sains, teknologi, sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana sosok figur pendidik ideal yang digambarkan oleh Al-Quran? Ada 4 surat dalam Al-Quran yang membahas pendidik ideal. Baik, yang pertama ada dalam Quran Surat Ar-Rahman 1-4. Nah, dalam surat ini mengajarkan pesan 1, bahwa pendidik ideal adalah pendidik yang mengajarkan kepada muridnya bahwa Allah merupakan maha guru pertama dan yang paling utama bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, pendidik memberikan materi pembelajaran yang berorientasi kepada Al-Quran, baik tentang Allah, alam, ataupun manusia. Dan yang ketiga, pendidik mengajarkan tentang keterampilan menjelaskan. Nah, namun keterampilan menjelaskan itu tentu dimulai dari keterampilan mengindra, lalu keterampilan berpikir, dan akan memulai keterampilan menjelaskan yang dimana ia mampu mengutarakan perasaannya baik dalam segi tulisan maupun lisan.
Yang kedua, surat An-Najm ayat 1-10. Karena malaikat Jibril merupakan guru keduanya umat manusia. Kalau kita berkaca kepada malaikat Jibril, pendidik ideal adalah pendidik yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Yang pertama, syadidul quwa, yang artinya mempunyai fisik yang kuat. Yang kedua, zumirroh, artinya cerdas dan mempunyai IQ yang tinggi. Yang ketiga, istiwa, yakni memiliki pembawaan dan bakat sebagai guru yang terlihat dari perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. Dan yang keempat adalah sumadana, yakni mendekatkan diri kepada murid, jadi akrab sama muridnya. Yang kelima, tadala, yakni menyelami dan mendalami karakter peserta didik sesuai dengan bakat dan juga minat mereka, serta membantu mereka mengatasi kesulitan belajar. Yang keenam, auha, yaitu berusaha meningkatkan kemampuan dan profesionalisme guru. Yang ketujuh adalah ma'auha, yakni memenuhi tuntutan kurikulum dan silabus. Yang ketiga ada dalam surat An-Nahl ayat 43 sampai dengan 44, yakni guru atau dosen atau pendidik hendaknya memiliki karya atas materi yang diajarkannya sendiri, misalkan seperti buku, artikel, jurnal, atau lainnya, atau setidaknya memiliki modul pembelajaran sendiri. Yang keempat ada surat Al-Kahfi ayat 65 sampai dengan 70. Nah, dalam Al-Kahfi ini ada 4 sifat yang diajarkan sebagai sosok figur pendidik ideal. Yang pertama, rushd. Artinya, pendidik ideal tidak hanya menyampaikan ilmu yang bersifat empiris, tapi juga hakikat. Artinya, menjelaskan mengenai makna dari suatu peristiwa untuk masa mendatang. Yang kedua, sifat arsi laka amron. Artinya, guru membuat kesepakatan kepada murid sebelum memulai pembelajaran. Contohnya seperti pada peristiwa Nabi Khidir dan Nabi Musa yang membuat kesepakatan sebelum belajar. Nah, contohnya kalau di zaman sekarang itu seperti kontrak belajar pada perkuliahan. Kayak misalkan dosen sebelum memulai pembelajaran biasanya memberikan kontrak belajar yang dijelaskan atau kesepakatan. Jadi, mahasiswa dan dosen sama-sama menyepakati kontrak belajar tersebut, peraturan-peraturannya, tujuan-tujuan pembelajaran, dan isi yang akan diajarkan. Yang ketiga, zikro, yakni guru perlu memberikan pandangan tentang bagaimana caranya sukses dalam menempuh pembelajaran. Dan yang keempat ada namanya saunabbiuka bitakwil. Guru perlu memberikan penjelasan tentang kesimpulan, implikasi, dan evaluasi pembelajaran di akhir pembelajaran. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebagai penutup, dapat kita mengerti bahwa agama Islam merupakan agama yang sangat melek dengan pendidikan. Bahkan, tidak hanya menghidangkan kurikulumnya, Islam juga menyiapkan tuntunan untuk menjadi sosok figur pendidik ideal dalam Al-Quran. Sekian khutbah Jumat dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, teman-teman bisa membaca buku karya Dr. Akmal Rizky Gunawan tentang 40 khutbah Jumat karena materinya sangat-sangat lengkap, yaitu mencakup materi-materi tentang pendidikan, sosial, dan hari-hari besar Islam. Sekian tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.